Dengan pujian nomor 207, suaramu kurindu. Mari kita berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang padamu mengucapkan syukur terima kasih oleh karena Tuhan yang memberkati kami sampai pada hari ini. Kembali di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, kami berdoa bersama, biarlah semua ini boleh mendatangkan sukacita, damai sejahtera, dan semangat bagi kami untuk menjalani kehidupan. Juga saat kami mendengarkan firman Tuhan, Kau berkenan memampukan kami untuk dapat memahaminya, serta Engkau juga menuntun kami untuk dapat menggenapi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah namamu. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca di dalam Roma pasal 8 yang menjadi pembacaan kita hari ini. Roma pasal 8, seluruh ayat dari pasal ini ada 39 ayat ya. Saya akan membaca ayat yang ganjil, silahkan Bapak Ibu Saudara membaca ayat yang genap. Saya akan mulai. Hidup oleh Roh. Demikianlah sekarang tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan hukum Taurat karena tak berdaya oleh daging, telah dilakukan oleh Allah dengan jalan mengutus anaknya sendiri dalam daging, yang serupa dengan daging, yang dikuasai dosa karena dosa.
ia telah menjatuhkan hukuman atas dosa di dalam daging, supaya tuntunan hukum Taurat digenapi di dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tetapi menurut Roh. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging, mereka yang hidup menurut Roh memikirkan hal-hal yang dari Roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan Roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam Roh. Jika memang Roh Allah diam di dalam kamu, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi Roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Dan jika Roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya yang diam di dalam kamu. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima Roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh Roh itu kita berseru, Ya Aba, Ya Bapa. Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Puji Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita baru saja membaca di dalam pasal 8 ini sebagai satu berkat buat kita. Di pasal 7 sebelumnya Rasul Paulus memberikan satu ilustrasi dirinya sendiri ya, bahwa dirinya di pasal 7 itu dia tahu hukum itu baik dan benar. Ayat yang ke-12 ya menjelaskan demikian. Jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Tetapi apa yang menjadi persoalan? Paulus punya pertentangan dalam diri ya, antara ingin melakukan hukum Tuhan yang baik, kudus dan benar itu, tetapi juga dorongan untuk melawan hukum Allah itu ya. Dikatakan ayat yang ke-9 sampai 11, dahulu aku hidup tanpa hukum Taurat, akan tetapi sesudah datang perintah itu dosa mulai hidup. Sebaliknya aku mati, dan perintah yang seharusnya membawa kepada hidup ternyata bagiku justru membawa kepada kematian. Sebab dalam perintah itu dosa mendapat kesempatan untuk menipu aku, dan oleh perintah itu ia membunuh aku. Jadi ini ketidakberdayaan manusia ketika tuntutan Allah itu berdasarkan perintahnya yang kudus, baik dan benar. Ya, di pasal-pasal sebelumnya juga manusia dijelaskan seperti pasal 3 ayat 20, sebab tidak ada seorang pun yang diselamatkan oleh karena melakukan hukum-hukum Tuhan. Ya, loh kok bisa hukum Tuhan tidak menyelamatkan? Ya, bukankah semua agama mengajarkan demikian? Nah, Bapak Ibu Saudara, hukum-hukum agama di dalam kekristenan, termasuk yang kita yakini baik perjanjian lama maupun juga aturan-aturan yang ada dalam perjanjian baru, semua itu menjadi cermin ya, yang sesungguhnya bahwa kita itu orang berdosa
Justru karena hukum itu kita menyadari akan keberdosaan kita. Rasul Paulus sendiri menyadari akan hal itu, sehingga dia ada pertentangan dalam dirinya. Dia tidak melihat orang lain, tetapi dia juga melihat dirinya. Nah, di pasal 8 yang barusan kita baca, Rasul Paulus mengajak bersyukurlah oleh karena kasih karunia Allah yang sedemikian besar, dan marilah kalau kita sudah masuk atau sudah login sama Tuhan Yesus, hidup kita tidak lagi dipimpin oleh roh, oleh daging, maaf. Nah, di dalam ayat yang ke-12 diajarkan Rasul Paulus kepada kita, jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang. Utangnya sama siapa? Kalau utang sama daging, perbuatan daginglah yang kita lakukan. Tapi utangnya sama Tuhan. Jadi secara psikis Rasul Paulus ingin bahwa kita itu sadar kamu tuh punya utang, gitu ya, kalau dipikir-pikir. Kita diselamatkan oleh karena perbuatan baik kita? Tidak. Kita diselamatkan karena amal ibadah kita? Juga tidak. Ya. Kita mengingat akan perkataan Yesaya yang mengatakan kesalehan seseorang itu seperti kain kotor. Artinya di hadapan Tuhan orang saleh pun tidak bisa mampu untuk bisa memenuhi standarnya Tuhan. Gitu ya. Orang saleh aja seperti kain kotor. Nah, di sini mengajarkan juga bahwa kita bersyukur oleh karena anugerah Tuhan yang sedemikian besar. Anugerah Tuhan yang sedemikian besar itu dan kita alami membawa kita seharusnya ada rasa pakewuh sama Tuhan. Betul ya? Pakewuh, kita bukan jasa kita kok kita diselamatkan. Inilah yang disebut Rasul Paulus secara psikis mengajak orang percaya kita seperti orang utang. Orang utang kudu apa? Bayar ya. Orang Kristen boleh ngutang nggak? Boleh asal bayar. Boleh asal bayar, jangan utang tapi nggak bayar. Nah, ini utangnya bukan utang duit ya sama Tuhan, tapi utang kebaikan. Ya, jadi hidup kita ini sebenarnya dalam rangka membalas kebaikan Tuhan yang sudah memberi kepada kita anugerah yang sedemikian besar. Apa? Keselamatan. Bahkan kita di sini disebut anak-anak Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita membangun dalam diri kita, ayah, aku tuh sudah menerima kebaikan Tuhan, aku mau hidup baik sama Tuhan. Nah, Rasul Paulus memerintahkan supaya kita baik, mari kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, Roh Allah. Ya, karena yang disebut anak-anak Allah, di sini Rasul Paulus menjelaskan mereka yang hidup dipimpin oleh Roh Allah. Ayat yang keberapa? 14. Ya. Semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah adalah anak Allah. Tuhan Yesus definisikan kalau dalam Yohanes pasal 1 ayat 12, mereka yang menerima Yesus, ya, mereka disebut anak-anak Allah. Orang mau menerima Yesus, ya tentunya bukan sekedar beragama. Orang menerima Yesus karena Roh Kuduslah yang memampukan dia beriman pada Yesus. Berarti balik-balik lagi dipimpin oleh Roh Kudus, dituntun untuk awal pertama kali dia percaya Yesus. Jadi perkataan Yesus paralel dengan perkataan Rasul Paulus. Ini menjadi satu firman, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, tugas kita yang dipimpin oleh Roh sama seumur hidup. PR kita ayat yang 13. Coba baca ayat 13. PR-nya sama. Apa? Kita baca 1-3. Sebab jika kamu hidup menurut roh, menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Jadi PR kita seumur hidup adalah mematikan keinginan daging. Seharusnya semakin lama kita ikut Tuhan, semakin kita menyerupai gambaran Kristus, ya. Dikatakan tadi ayat-ayat selanjutnya supaya kita memiliki kehidupan yang sama seperti Kristus, ya, gambaran Putra Tunggal Bapa Yesus Kristus. Jadi PR kita sama. Apa? Mematikan keinginan daging, ya. Dikikis. Oh, ternyata selama ini saya masih suka bohong. Itu harus ditekan, itu harus dibunuh. Jadi membunuh yang halal ini di sini
Membunuh apa? Keinginan dagingnya, mematikan ya. Matikan kata lainnya apa? Membunuh. Jadi orang Kristen membunuh yang halal menurut ajaran Kristen adalah mematikan keinginan daging. Ada dua, satu lagi mematikan lampu kalau udah nggak dipakai. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ini yang harus kita lakukan supaya kita itu betul-betul menjadi anak Allah, dipimpin oleh Roh, tugasnya mematikan daging. Nah, Tuhan juga memberikan satu anugerah yang sungguh akan dinyatakan. Rasul Paulus belum pernah lihat itu yang namanya janji Tuhan, betul ya? Tapi ketika dia sudah ketemu Tuhan Yesus, dia tahu bahwa yang memberi janji adalah yang punya surga yang mulia. Yang memberi janji adalah yang tahu jalan ke sana. Sehingga dengan iman dia meyakini dan dia tetap memberitakan Injil. Ya. Dia tahu ayat yang ke-17, apa janji Tuhan? Dan jika kita adalah anak. Siapa anak? Orang yang dipimpin oleh Roh. Tugasnya apa? Mematikan keinginan daging. Jika kamu adalah anak, maka kamu adalah ahli waris. Pengen jadi ahli waris pemilik alam semesta? Nah, kalau kita disebut ahli waris, wah, nggak ada yang perlu ditakuti. Orang boleh katakan, kamu punya warisan apa? Wah, orang tuaku ninggalin rumah gede, ninggalin mobil bagus, misalnya gitu. Warisan manusia seperti itu. Nah, kita warisannya dari sang pemilik, sang penguasa. Orang Jawa bilang apa? Sang pemilik, sang penguasa, Gusti Pangeran. Itu yang mewarisi kita. Amin. Amin. Ya. Kita disebut ahli waris, maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia. Nah, ini namanya mengikut Kristus. Kalau kita mau jadi ahli waris, kita turut menderita sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sendiri kalau janji nggak pernah muluk-muluk ya. Kalau kamu ikut aku, kamu nanti jadi sugih blegedu gitu. Ada janjinya kayak gitu? Kamu kalau ikut aku, irungmu jadi mancung bangir. Wajahmu jadi putih seperti artis-artis Korea ya. Jadi glowing gitu ya. Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal-hal yang duniawi. Malah kalau orang mikir-mikir keinginan sendiri ikut Tuhan Yesus, wah hitungannya rugi ya. Maka Tuhan Yesus bilang, barang siapa ikut aku, dia harus menyangkal diri, memikul salib, mengikut aku. Persyaratan yang berat kalau kita hanya berpandangan keinginan atau keuntungan diri kita. Suruh nyangkal diri. Nyangkal diri itu artinya mengutamakan yang Tuhan mau daripada yang kita mau. Itu menyangkal diri. Lebih mengutamakan kehendak Allah daripada kehendak diri. Seperti Yesus di Getsemani bilang apa? Sekiranya cawan ini lalu daripadaku, tetapi biarlah kehendakmu yang terjadi. Kehendak Bapaknya terjadi. Itu penyangkalan diri. Nah, pada saat penyangkalan diri, kita harus melawan keinginan daging. Yang biasa bohong, untuk stop bohong, itu namanya keinginan daging yang harus disangkal karena kita mengutamakan kehendak Tuhan. Menderita nggak? Orang biasa bohong kemudian stop bohong. Menderita Bapak Ibu Saudara. Ya kan? Orang biasa kasar kemudian harus lebih lemah lembut. Itu menderita. Ya. Orang biasa menggosip kemudian harus berhenti. Itu menderita. Itulah yang disebut pikul salib. Itu juga yang disebut, kalau kamu disebut anak-anak Allah, kamu mau menderita bersama-sama Yesus. Artinya keinginan daging yang masih nempel dalam diri kita, itu kita salibkan bersama dengan kematian Kristus, walaupun seringkali menderita. Jadi penderitaan di sini bukan saja penganiayaan karena iman kepada Yesus, itu juga termasuk. Tetapi ketika kita mau menekan keinginan daging, menekan kebiasaan lama kita yang tidak sesuai dengan keinginan Roh, itu penderitaan juga. Maka Tuhan Yesus bilang, ikutlah aku. Maka orang yang mengikut Tuhan sampai setia, dia akan mendapatkan warisan dari Tuhan yang luar biasa. Amin. Nah, ini Rasul Paulus belum mengalami, tapi dia punya keyakinan. Maka dia menulis kepada jemaat di Roma,
dan juga kita yang membacanya hari ini. Ayat yang ke-18, inilah keyakinan Paulus. Baca bersama, 2, 3. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Jadi kemuliaan itu lebih besar daripada apa yang dialami Paulus. Dia rela menderita. Kalau dia tidak lihat kemuliaan Tuhan, udah ninggalin Tuhan. Aduh, aku jadi pelayan Tuhan kok malah jadi sengsara ya. Dulu waktu aku jadi muridnya Gamaliel, seorang Farisi yang hebat, aku ngomong apa saja orang dengar. Aku bilang itu Stefanus jahat, lempar batu, orang lempar batu. Berarti begitu kuasa dan karismanya Rasul Paulus sebelum dia ikut Tuhan. Tapi justru ikut Tuhan dia mengalami penderitaan. Ya, dia tidak sepopuler seperti dulu. Ya, akhirnya terkenal juga oleh karena pelayanannya ya, dan menjadi berkat bagi kita. Ya, tentunya di dalam Tuhan itu sungguh luar biasa. Sehingga Rasul Paulus lihat kemuliaan Tuhan yang dijanjikan itu, dia tidak menjadikan penderitaannya karena Kristus menjadi alasan untuk tidak lihat kemuliaan. Dia bilang, sebab kemuliaan yang akan diberikan kepada kita itu lebih besar daripada penderitaan. Maka dia rela menderita. Di penjara pun dia tetap tulis surat ya kepada jemaat-jemaat yang dilayani, dan orang-orang yang dilayani pun terberkati melalui pelayanan Paulus ya, walaupun dia menderita tapi dia lihat kemuliaan. Maka Bapak Ibu Saudara, kalau kita sedang dalam masalah, sedang dalam tantangan, apalagi kita sedang dalam tantangan iman, lihat kemuliaan yang Tuhan sediakan, lihat berkat Tuhan yang begitu besar. Sebab kemuliaan yang diberikan itu lebih besar daripada apapun. Jangan kemudian kita mudah mengeluh, jangan kita mudah menggerutu ya, tetapi lihatlah kemuliaan. Maka hidup ini penuh dengan antusias dan semangat. Kalau hidup penuh antusias semangat, Tuhan kasih kreativitas. Kalau Tuhan kasih kreativitas, kita bisa berkarya ya. Makanya orang Kristen itu seharusnya berkarya dan memunculkan hasil yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan sumber kreativitas. Dia sumber kemuliaan, kreativitas yang menganugerahkan itu kepada orang percaya. Sehingga orang percaya selalu hidupnya semangat ya, selalu hidupnya antusias, tidak terpengaruh dengan situasi kondisi apapun, karena Tuhan yang memberikan berkat semuanya itu. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita senantiasa terus hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Kita disebut anak-anak Allah, dan kita mau mematikan setiap keinginan daging dan terus berjalan bersama dengan Dia. Pandanglah kemuliaan, maka kita terus mengalami semangat dalam menjalani kehidupan kita sebagai anak-anaknya. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di surga, terima kasih atas firman-Mu. Engkau yang memampukan kami untuk dapat menggenapi firman Tuhan. Kami layak disebut anak-anak Allah oleh karena kami hidup dipimpin oleh Roh Allah. Kami berkenan Engkau yang memimpin kami untuk kami mematikan keinginan daging kami, sehingga kami sungguh-sungguh menjadi alat kemuliaan Tuhan, karena firman Tuhanlah yang muncul karena pimpinan Roh Kudus dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.